السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimakumullah, semua kita dalam perjalanan kehidupan kita tidak kekal dalam kehidupan dunia ini. Kita hidup di dunia ini singkat, sebentar. Tapi waktu yang singkat, yang sebentar ini sangat menentukan sekali. Mereka-mereka yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mereka sudah sampai kepada puncak ketaatan, puncak kesalehan, hamba-hamba Allah yang terbaik setelah para anbiya dan para rasul, puncak akhlak yang mulia mereka miliki. Tetapi bagaimana keadaan mereka? Mereka masih mengkhawatirkan keadaan diri mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam salatnya seringkali beliau menangis dikarenakan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dikenali dengan asyadduhum fi amrillah Umar, yang begitu tegas kepada hukum Allah adalah Sayyidina Umar. Maka disebutkan dalam satu kitab, nampak seperti dua garis hitam di pipi beliau yang mulia, dikarenakan seringnya menangis dikarenakan takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang dikenali dengan Zunnurain, pemilik dua cahaya, yang dinikahkan dengan dua putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu anhuma. Setelah satu wafat dinikahkan dengan yang lain. Bagaimana beliau? Apabila beliau berada di pemakaman, maka beliau menangis sehingga janggut beliau yang mulia basah dengan air mata beliau. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam peristiwa Khaybar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, aku ingin memberikan bendera ini kepada seseorang yang dia cinta pada Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintainya. Tapi apabila di malam hari beliau menangis sembari mengatakan ahli qillatiz zadi wa bu'dis safar wa wahsyatit tariq, sungguh sangat mengerikan, sungguh sangat menyedihkan, sedangkan perbekalan sangat sedikit dan perjalanannya sangat jauh sekali dan sangat menakutkan. Siapa mereka? Mereka yang disebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Siapa mereka? Mereka adalah sosok-sosok yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kulluhum udul. Semua sahabatku adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang lurus. Siapa mereka? Mereka adalah sosok-sosok yang mulia yang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma adraka mudda halim wala nasifa. Jangan caci seorang pun sahabatku. Kalau seandainya seorang di antara kalian menginfakkan gunung Uhud berupa emas, tidak akan sama dengan satu mudnya sahabat, wala nasifa. Bahkan separuhnya pun tidak bisa disamakan. Bagaimana mereka? Mereka yang begitu mulia, yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Mereka masih khawatir dengan keadaan diri mereka. Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam satu tarjamatul bab beliau menulis, khauful mu'min ala ayyahbatu amaluhu fa wala yash'ur. Takutnya orang yang beriman atas terhapusnya amalannya, sedangkan dia tidak merasa.
bahwa amalannya sudah terhapus. Maka Imam Bukhari rahimahullah menukilkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, satu orang tabi'in yang sempat jumpa dengan beberapa sahabat Nabi. Apa yang beliau dapati? Beliau katakan, laqitu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai 30 orang sahabat Nabi. Kulluhum yakhafu 'ala an-nifaq fi nafsihi. Semua mereka khawatir dengan kemunafikan, khawatir jangan-jangan ada kemunafikan ada di dalam diri mereka. Padahal siapa mereka? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Untuk itulah hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita perbekali diri kita, karena sebentar saja kita hidup di dunia ini. Kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nabi mengajarkan kepada kita, aktsiru dzikra hadimil ladzat ay al-maut. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kalian dari kelezatan dunia, itu kematian. Satu saat kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Khudiz zada kamila fa inna as-safara ba'ida. Perbekali dirimu dengan perbekalan yang sempurna, karena perjalanannya sangat jauh sekali. Dan tidak ada perbekalan yang lebih baik melebihi takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala, raja ke dia atau yang dirajai, penguasa ke dia atau yang dikuasai, adalah dalam takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa pada Allah Ta'ala. Untuk itulah hadirin rahimakumullah, hendaklah setiap kita bertakwa pada Allah Ta'ala. Sendiriankah kita atau dalam keadaan ramai, dalam keadaan ada yang lain atau tidak, yakini Allah selalu lihat kita, Allah dengar kita, Allah perhatikan kita. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu pada Allah Ta'ala dimanapun kamu berada. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum inama kanu. Tidaklah 3 orang bersuara dengan suara yang lirih, berbicara dengan pembicaraan rahasia, melainkan yang keempatnya adalah Allah. 5 orang, maka yang keenamnya adalah Allah. Lebih daripada itu ataupun kurang daripada itu, yang selalu bersama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Dialah Allah Zat yang maha sempurna, yang terhimpun semua sifat kesempurnaan milik Allah Ta'ala, terbebas dari semua bentuk kekurangan. Dialah Allah Ta'ala Zat yang mengetahui semua yang ada di alam semesta ini. Ya'lamu mataqil al-jibal wa makail al-bihar wa 'adada qatr al-amtar wa 'adada waraq al-ashjar wa 'adada ma adlama 'alayhi al-layl wa ma ashraqa 'alayhi an-nahar la tuwari minhu sama'un samaa'a wa la ardun arda wa la bahrun ma fi qa'rih wa la jabalun ma fi wa'rih. Dialah Allah Ta'ala yang mengetahui berat gunung-gunung yang ada, volume samudra yang ada di seluruh alam. Dialah Allah Ta'ala yang mengetahui jumlah rintik hujan. Dialah Allah Ta'ala yang mengetahui jumlah dedaunan. Dialah Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang berada di dalam kegelapan malam dan apa yang berada di tengah siang hari. Semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Langit tidak bisa menyembunyikan apa yang ada padanya. Bumi tidak bisa menyembunyikan apa yang di baliknya. Lautan tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di kedalamannya. Dan juga gunung tidak akan bisa menyembunyikan apa yang di baliknya. Semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya'lamu dabiban namlatis sawda 'ala as-sakhratis samma fil lailatil dhalma. Dialah Allah Ta'ala yang mengetahui semut yang hitam, kecil, dalam kegelapan malam, tidak terlihat sinar bintang dan rembulan di balik batu yang hitam. Apa yang diinginkan semut tersebut, suara gerak semut tersebut, yang terbetik dalam bentuk semut tersebut, ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hadirin rahimakumullah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan Jumat yang mulia ini, saya ingin mengetengahkan satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika diperdengarkan hadis tersebut sangat membahagiakan kekasih-kekasih Allah Ta'ala, terutama para sahabat Allah Ta'ala anhum. Bahkan tidak ada hadis yang lebih membahagiakan mereka, tidak ada hadis yang lebih menyenangkan mereka, yang menghibur mereka melebihi hadis tersebut. Apa hadisnya? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama siapa yang ia cintai. Dalam satu redaksi dijelaskan, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang engkau cintai. Kenapa mereka begitu bahagia? Kenapa mereka begitu senang? Kenapa mereka begitu terharu? Dikarenakan betul kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya di atas segalanya. Dan itulah kehendak keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in.
tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Sampai aku, kata Nabi SAW, lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan daripada seluruh manusia. Betul mereka mencintai Nabi SAW di atas segalanya. Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Sebagai satu contoh, satu orang sahabiah, wanita Ansar, ketika sekembalinya Nabi SAW dan sahabat ke Madinah, berita yang tersebar mengenai Nabi SAW adalah berita yang menyedihkan. Maka satu orang wanita Ansar ingin mengetahui keadaan baginda Rasulullah SAW. Maka beliau menjumpai beberapa sahabat yang baru datang dari luar Madinah, dari medan Uhud. Lalu ada sahabat yang mengabari kepada beliau, "Ustushhida abuk, wahai saudari, wahai ummu fulan, sesungguhnya ayahmu telah gugur di medan Uhud." Lalu apa yang dikatakan oleh wanita tersebut? "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami kembali pada Allah Ta'ala. Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wanita yang sama yang baru dapat kabar bahwa ayahnya telah gugur, beliau pun mendapat kabar, "Ustushhida akhuk." Saudaramu juga telah gugur di medan Uhud. Maka wanita tersebut mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kami kembali kepada Allah Ta'ala. Ma fa'ala Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Nabi SAW? Wanita yang sama yang baru dapat kabar bahwa ayahnya telah gugur, saudaranya telah gugur, maka beliau mendapat kabar, "Ustushhida zawjuk." Suamimu juga telah gugur di medan Uhud. Lalu apa yang dikatakan oleh wanita tersebut? "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah, kembali kepada Allah Ta'ala. Ma fa'ala Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW? "Aruni hatta anzura ilaihi." Tunjukkan kepadaku sehingga aku melihat baginda Rasulullah SAW. Maka dibawalah sahabiah tersebut untuk mendapati Nabi SAW, untuk menjumpai Rasulullah SAW. Ketika wanita tersebut melihat Rasulullah SAW, maka beliau sembari menangis, mengatakan, "Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalu." Ya Rasulullah, semua musibah yang aku hadapi ringan dibandingkan aku tidak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Mereka telah menerjemahkan makna hub, makna cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya dalam kehidupan mereka. Sekarang giliran kita. Kita adalah umat baginda Nabi SAW. Coba kita lihat bagaimana sahabat dan sahabiat Allah anhum dalam membuktikan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana kaum Ansar ketika dalam peristiwa setelah kembalinya Nabi SAW dari medan Hunain. Dan ketika itu Nabi SAW membagikan ghanimah kepada orang-orang yang ada di Quraisy. Maka dirahmatkumullah, di dalam benak orang-orang Ansar ada kesedihan. Ada apa dengan Nabi SAW? Nabi telah mendapati penolong-penolong selain kami. Dan ungkapan itu yang terlontarkan dari hati-hati mereka yang mulia, dikarenakan kecintaan mereka kepada Nabi SAW di atas segalanya, yang mereka ingin mengorbankan apa saja demi Nabi SAW. Lalu hadirin rahimakumullah, mereka mendapati kesedihan itu, sehingga Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ditanya Rasulullah SAW, "Ada apa dengan orang Ansar? Panggil orang-orang Ansar, kumpulkan mereka." Maka Nabi SAW berkata kepada mereka semua, "Wahai orang-orang Ansar, ya ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, bagaimana yang kalian katakan berkenaan dengan aku? Bukankah aku datang kepada kalian? Kalian dalam keadaan tersesat dan kalian mendapatkan petunjuk dengan sebab aku. Bukankah kalian dalam keadaan miskin, kemudian Allah kayakan kalian dengan sebab aku? Bukankah kalian bermusuhan satu sama lain? Dan dengan sebab datangnya aku kepada kalian, Allah satukan hati kalian di antara satu sama lain. Kemudian, apa yang kalian ingin katakan, wahai orang-orang Ansar? Apa yang kalian ingin sampaikan kepada aku, wahai orang-orang Ansar? Seandainya, kalau kalian mengatakan, maka sesungguhnya apa yang kalian katakan pasti benar, dan kami akan benarkan apa yang kalian katakan. Sesungguhnya kalian telah mendapati aku datang kepada kalian dalam keadaan terusir. Kalian menyambut aku. Kalian mendapati aku dalam keadaan miskin, maka kalian bantu aku. Kalian mendapati aku dalam keadaan dibenci, kalian mencintai aku. Kalian mendapati aku dalam keadaan dihinakan, kalian memuliakan aku. Itu pun pasti aku akan benarkan. Maka apa yang dikatakan orang Ansar? Ya Rasulullah, sesungguhnya karunia adalah milik Allah Ta'ala. Dan inilah kebaikan daripada baginda Nabi SAW, kebaikan dari engkau ya Rasulullah. Lalu hadirin rahmatullah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Wahai orang-orang Ansar, apakah karena hanya secebis daripada kebendaan dunia, kalian mengungkapkan apa yang dalam hati-hati kalian? Ketahuilah wahai Ansar,
ridhokah kalian apabila mereka, orang-orang Quraisy yang sebetulnya Nabi membagi mereka karena mereka baru masuk Islam dan untuk merayu mereka supaya kuat keislaman mereka. Sedangkan orang-orang Ansar adalah orang-orang yang sudah teruji, Muhajirin dan Ansar adalah mereka-mereka yang teruji. Lalu hadirin rahmatullah, apa yang Nabi SAW sabdakan kepada mereka? Wahai orang-orang Ansar, ridhokah kalian apabila mereka kembali membawa ghanimah, membawa onta, membawa sapi ataupun kambing ke tempat-tempat mereka, sedangkan kalian kembali membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu apa yang dikatakan oleh orang-orang Ansar? Radina billah wa bi Muhammadin qisma. Kami ridha dengan Allah Ta'ala dan ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberian. Hadirin rahimakumullah, itulah kecintaan kepada Nabi SAW. Thauban Allah anhu, satu orang sahabat Nabi, kana syadidul hubb li Rasulillah SAW, betul-betul cinta kepada Nabi SAW. Satu saat beliau memikirkan sesuatu sehingga beliau sedih. Lalu Nabi SAW ketika didatangi oleh Thauban anhu yang dalam keadaan tersedih tersebut, maka Nabi SAW bersabda, "Ya Thauban, ma ghayyara launak?" Wahai Thauban, apa yang menyebabkan paras wajahmu nampak berubah? Maka Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, ma bi waja' wala marad." Tidak ada sakit yang aku keluhkan ya Rasulullah. Tidak ada derita yang aku keluhkan, melainkan aku memikirkan sesuatu bahwa engkau sayyidul anbiya wal mursalin. Engkau adalah penghulunya para nabi. Engkau akan ditinggikan bersama para nabi, bahkan lebih tinggi daripada para nabi dan para rasul. Tempatmu sangat mulia, sedangkan kami bukan nabi. Kalaulah kami masuk ke dalam surga, lalu bagaimana kami memasuki surga sedangkan kami tidak bersama engkau ya Rasulullah? Itu kalau kami masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana kalau kami tidak masuk ke dalam surga? Nabi terdiam. Lalu turunlah ayat, "Wa may yuti'illahu ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, merekalah yang Allah bersamakan mereka dengan kalangan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Hadirin rahimakumullah, sekarang giliran kita. Sudah waktunya bagi kita di rahmatullah membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah dan kita adalah pecinta-pecintanya baginda Rasulullah SAW. Laisa sya'an an tuhabba, walakin sya'an kaifa tuhab. Yang paling utama itu bukan hanya kamu katakan kamu cinta. Untuk mengatakan cinta itu luar biasa, tidak diragukan lagi. Tetapi bagaimana kalian dicintai? Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian semua cinta pada Allah, ikuti aku. Maka apa yang kalian akan dapatkan? Allah akan cinta kepada kalian. Allah ampuni dosa kalian. Dan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, orang yang cinta kepada Nabi SAW, maka dia akan banyak menyebut nama baginda Rasulullah SAW. Orang yang mencintai Nabi SAW, dia terharu, rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Ayyub Sakhtiyani rahimahullah, gurunya para muhaddithin, apabila disebutkan nama baginda Rasulullah SAW, beliau menangis. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya merasa kasihan, hatta narhabahu, sehingga kami kasihan melihat beliau dikarenakan tangisan yang begitu luar biasa, rindunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang-orang yang cinta kepada Nabi SAW. Dan orang yang cinta kepada Nabi, dia akan menolong agama Allah Ta'ala, dia akan membantu agama Allah Ta'ala. Dan ada satu perasaan dalam benak mereka, ayanku saddin wa ana hayy, apakah agama akan merosot sedangkan aku masih hidup? Kenapa disematkan sebutan umat yang terbaik kepada umat ini? Karena keberadaan kita adalah untuk bermanfaat bagi umat manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah umat yang terbaik, yang keberadaan kalian dihantar untuk kemanfaatan bagi seluruh manusia. Kalian menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari munkar, dan kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka satu saat Nabi akan menyambut kita di Telaga Kautsar dan akan menyuguhkan air dengan tangannya yang mulia, air dari Telaga Kautsar yang insya Allah kita tidak akan haus selamanya. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah telah dekat masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya dalam berzikir pada Allah, dalam mengingat Allah Ta'ala. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau kamu di sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau kamu di pagi hari, maka jangan tunggu sampai sore hari. Lihat
Bagaimana sahabat menyikapi kehidupan dunia? Satu orang sahabat Nabi dalam keadaan lapar, kurma ada di tangannya di medan Uhud. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan ketika itu beliau sangat lapar dan ingin menyantap kurma tersebut. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kalau aku gugur di medan Uhud ini, maka aku akan berada di mana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, fil jannah, engkau akan berada di surga. Lalu apa yang dibuat sahabat tersebut? Fa'alqat tamarat kunna fi yadih. Beliau langsung melemparkan kurma-kurma yang ada di tangannya. Dan beliau maju ke kancah musuh dengan penuh keberanian. Dan beliau gugur di medan Uhud. Hadirin rahmatullah. Bila Allah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Anak kecil, dia akan mendekati ibunya yang sangat sayang kepadanya. Karena dia tahu kasih sayang ibunya. Demi Allah. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya lebih daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Beritakan berita besar kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah maha pengampun dan maha penyayang, dan sesungguhnya adabku adalah adab yang sangat pedih. Sudah sepantasnya kita bergegas menuju Allah Ta'ala, menuju ridha Allah Ta'ala, sehingga ketika kita kembali kita beristirahat menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka-mereka yang mengatakan Allah adalah Rabb kami, kemudian mereka istiqamah, di akhir hayatnya akan turun malaikat yang mengatakan, jangan takut dan jangan bersedih, serta kabar gembira bagi kalian dengan surga yang dijanjikan bagi kalian. Barakallahu li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسن سيد شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر العباس وولي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم مرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وآلنا ومن الماء البارد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. استغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.